Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 5. Saya sebagai ketua Raffi Gumilang. Saya Riften Rawan. Saya Magdalena Rahman. Saya Kalisia Fira Haninda. Saya Bang Garis Fira. Saya Emmanuel Abdeladin. Pada video kali ini, kami akan mendemonstrasikan sebuah percobaan, lebih tepatnya dua percobaan, untuk membuktikan hukum pertama dan hukum kedua termodinamika, di mana pada kedua percobaan kami akan menggunakan balon. Oke teman-teman, di sini kami akan memberitahukan alat bahan yang akan kami pakai di eksperimen satu ini. Yang pertama itu ada balon, kemudian ada lilin yang akan dipakai, terus ada tisu, dan juga ada ban. Oke, di sebelah kiri saya ada gunting, ada korek, ada air putih, serta ada kardus yang sudah tidak terpakai. Pada percobaan pertama, kita melakukan langkah kerja, yaitu meniup balon hingga mengembang, dan kemudian kita akan menyalakan lilin dan juga menaruh balon di atas api lilin. Selanjutnya kita mengamati balon meletus. Selanjutnya kita mengisi balon lain dengan air secukupnya. Dan meniup balon berisi air hingga mengembang. Kemudian kita menaruh balon di atas api lilin dan mengamati hal yang terjadi pada balon berisi air. Pada percobaan kedua, kita memberi lubang kecil pada balon yang belum ditiup. Kemudian kita menutup lubang tersebut dengan selotip. Dan meniup balon hingga mengembang. Kemudian menempelkan tisu pada bagian yang berlubang dan melepaskan selotip penutup lubang pada balon. Selanjutnya yaitu mengamati udara yang keluar dari balon.
Percobaan pertama menunjukkan bahwa balon yang tidak diisi air akan lebih cepat meletus dibandingkan dengan balon yang diisi air. Percobaan pertama ini menunjukkan dan juga membuktikan hukum pertama termodinamika. Mengapa demikian? Karena berdasarkan hukum pertama termodinamika, kita memperoleh persamaan Q sama dengan delta U plus W, di mana Q adalah kalor. Dalam kasus ini merupakan kalor yang diterima oleh sistem berasal dari api lilin. Kemudian delta U merupakan perubahan energi dalam. Dalam kasus ini nanti akan berkaitan dengan perubahan suhu balon maupun perubahan suhu air. Kemudian W merupakan usaha yang dilakukan oleh sistem. Dalam kasus ini usaha dilakukan untuk meregangkan balon sehingga dimensi atau ukuran balonnya dapat bertambah. Nah, ketika balon itu tidak kita beri air, maka kalor yang diterima akan digunakan oleh balon untuk meningkatkan suhunya, meningkatkan delta U, dan juga untuk meregangkan balon itu sendiri, delta W. Nah, sedangkan ketika balon itu kita tambahkan air, maka kalor yang diterima itu juga akan digunakan oleh air. Jadi akan terbagi ya, kalor dari api lilin terbagi ke balon dan juga terbagi ke air itu sendiri. Nah, terbagi ke air digunakan untuk meningkatkan suhu air juga. Sehingga dengan pemanasan yang sama, artinya ketika kita memanaskan sistem balon yang tidak dengan yang diberi air dalam waktu yang sama, maka balon yang tidak diisi air itu akan lebih cepat meletus ya, karena semua kalornya akan dipakai oleh balon. Sedangkan balon yang diisi air akan lebih lama meletus karena sebagian kalor akan dipakai juga oleh air. Nah, sudah terlihat ya bahwa percobaan pertama ini mendemonstrasikan hukum pertama termodinamika. Percobaan kedua menunjukkan bahwa ketika lakban yang menutupi lubang pada balon kita buka, maka udara dari dalam balon akan mengalir keluar. Percobaan kedua ini menunjukkan dan juga membuktikan hukum kedua termodinamika. Mengapa demikian? Karena berdasarkan hukum kedua termodinamika, suatu proses dapat berjalan secara spontan, artinya berjalan dengan sendirinya, tanpa perlu kita intervensi dan kita berikan usaha dari luar apabila proses tersebut mengakibatkan perubahan entropi positif atau perubahan entropi yang lebih besar dari nol, yang bermakna bahwa entropi akan naik. Nah, udara ketika dia berada di dalam balon dibandingkan dia berada di luar balon, entropinya akan lebih tinggi apabila udara ada di luar balon. Mengapa demikian? Karena entropi itu terkait dengan ketidakteraturan suatu sistem kan. Ketika udara itu berada di dalam balon, maka udara itu kan menjadi lebih teratur ya. Kita bayangkan ketika orang ada di dalam satu ruangan, tentu saja orang-orang itu akan lebih teratur daripada ketika orang-orang itu kita biarkan di luar ruangan. Sama ketika udara di dalam balon itu kita biarkan dia keluar, maka entropinya akan naik ya. Karena entropi di dalam balon ketika udaranya masih di dalam balon akan lebih kecil dibandingkan entropi ketika dia ada di luar balon. Entropinya naik. Sehingga proses udara keluar dari balon itu merupakan proses yang spontan. Kita lihat bisa terjadi dengan sendirinya. Ketika kita buka lakban dan udara mengalir keluar dari lubang. Sedangkan kebalikannya, udara dari luar balon masuk atau mengalir ke dalam balon itu merupakan proses yang tidak spontan ya, karena entropinya akan turun. Maka ketika proses itu ingin terjadi, kita harus intervensi, kita harus berikan usaha dari luar. Dalam hal ini, usaha yang kita lakukan adalah dengan meniup balon. Sehingga percobaan kedua ini menunjukkan, mendemonstrasikan terkait dengan hukum kedua termodinamika. Oke teman-teman, sekian presentasi dan eksperimen dari kelompok 5. Sebelum mengakhiri video ini, saya ada sebuah pantun. Pilih tim kejebur kali, Cakep. gara-gara keseret nasi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.